Trisakti itu berbentuk cairan, dikemas dengan buah-buahan dan difermentasi dengan bakteri ya. Bisa mencapai mulai 8 ton sampai 16 komersil ya, yang lain. Apa karena harganya berbeda kalau Bulog yang beli? Pasti harganya jauh berbeda. Bulog mau murah karena untuk subsidi kan ya wajar lah itu. Kita harus memutuskan untuk berdaulat pangan. Karena berdaulat pangan itu di Indonesia ini itu yang harus dipegang, tanahnya subur. Kita itu kepengen ya pertanian itu maju itu harus stakeholdernya itu kalau bisa pribumi sendiri. Nah betul, itu baru hebat. Pemirsa ABC Media, persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Maka diperlukan konsep kedaulatan pangan, yakni pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Mengutip Serikat Petani Indonesia atau SPI, kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya. Kali ini, ABC Media akan melakukan bincang-bincang santai dengan tema kedaulatan pangan Indonesia. Dan saat ini telah hadir bersama kita Ketua Umum Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara, Ibu Saud Aminah. Apa kabar Ibu Saud Aminah? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Selama ini kita masih ngurusin masalah pertanian dan beras-beras saja Bu ya. Masih beras saja, apalagi di momen-momen sekarang mau mendekati krisis ekonomi macam-macam Ibu Saud Aminah. Ibu, mungkin ABC Media ingin mengetahui sedikit dengan sosok Ibu Saud Aminah. Bagaimana sih awalnya ini Ibu berkarir mungkin hingga akhirnya menjadi Ketua Umum YKPN? Ya. Terima kasih Bapak atas undangan yang baik untuk masa depan pertanian ya. Alhamdulillah kita memang hobi ya sebagai Ketua Yayasan Kemandirian Pangan. Saya benar-benar fokus di pangan itu tidak setengah-setengah. Selalu bersosialisasi ya, saya paling senang bersosialisasi, membagi, memimpin di wilayah-wilayah sampai di 34 provinsi. Kebetulan sudah ada semua ketua masing-masing di wilayah. Iya. Itu di daerah itu apa kita menamakannya? Apakah cabang, ranting, atau DPW atau DPD dari pusat atau apa Bu? Cabang dari pusat ya. Cabang dari pusat tapi ke wilayah seluruh Indonesia. Dan mereka juga antusias sekali ya setelah kita datang dari Jawa menuju ke wilayah-wilayah yang jauh ya, dari mulai Sabang sampai Merauke, mulai Aceh sampai Merauke kita sudah sebar benih kita, dan hasil kita alhamdulillah untuk Kalimantan itu yang paling sukses karena mereka benar-benar memahami sekali dengan teknologi organik yang kita ciptakan, hasilnya luar biasa. Kita ingin tahu apa sih peran strategis yang dilakukan ya YKPN ini Bu ya, selain untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat luar, yang menjadi concern dari YKPN itu apa Bu? Ya kita harus memutuskan untuk berdaulat pangan. Berdaulat pangan ya. Karena berdaulat pangan itu seharusnya di Indonesia ini memang itu yang harus dipegang. Tanahnya subur, orangnya baik, kualitasnya ada. Itu yang menjadikan kita itu senang sekali yang ngurus
wilayah Indonesia dengan cara sistematis di pertanian itu bangga kita, sangat bangga, apalagi hasilnya sudah cukup bisa dibuktikan juga, dan wilayah dari daerah yang tadinya tidak mengerti apa-apa sukses dengan teknologi kita, ajaran kita, terus hasilnya juga melimpah ruah dan bisa ekspor ya, mereka yang dari Kalimantan itu diekspor ke Malaysia terbanyak sama Singapura. Iya. Hasil temuan dari YKPN itu kita memakai benih apa, Bu? Dan pupuk apa mungkin, dan aplikasi teknologinya seperti apa yang bisa menghasilkan produksi yang begitu bagus? Kita menggunakan pupuk teknologi Trisakti ya. Trisakti ya. Teknologi Trisakti itu berbentuk cairan. Yang dikemas dengan buah-buahan. Dan difermentasi dengan bakteri ya. Akhirnya itu bisa mencapai target mulai 8 ton sampai 16 ton. Kita sudah 16 ton pemirsa ABC Media, luar biasa. Rata-rata produksi tani kita hanya paling 7 lah, 7, 8 juga jarang. Ini sekarang bisa 8 sampai 16 ton. 16 ton 1 hektar. Faktanya ada, bisa dilihat. Perlakuannya seperti apa untuk menghasilkan sebuah benih padi itu bisa menghasilkan produktivitas 16 ton dalam 1 hektar, Ibu? Ya, itu penelitian kita berkali-kali ya, Pak ya, diulang terus menerus, akhirnya ketemulah benih seperti itu. Itu sangat membutuhkan waktu sampai 9 tahun kita menghasilkan benih yang bagus sama pupuk yang bagus. Jadi 9 tahun. Tetap ada uji lagi coba sampai 9 tahun kita baru menemukan ini benih unggul, Bu ya. Dan yang unggul, yang sehat, bersih. Dan tidak dimakan hama apapun. Benih kita kalau ditanam di pertanian semua, alhamdulillah tidak ada yang mengganggu. Wereng, coklat nggak ada. Terus burung pun sekali berusaha untuk makan, tapi tidak mengulang lagi. Ini organik? Ini keistimewaan organik atau teknologi organik kita seperti itu. Teknologi organik, Bu ya? Iya. Biasanya kan kalau yang organik itu binatang-binatang wereng senang. Lah ini organik justru malah nggak ada sama sekali. Yang merusak nggak ada. Kalau perawatannya ditingkatkan, mungkin ya banyak sih di Kalimantan itu, walaupun di situ kan daerah gambut, Bu ya, yang asem, lahannya nggak tumbuh sama sekali, kan selalu. Kalau ditanam selalu mati, bahkan tumbuh untuk mati ya. Di situ ada daerah seperti itu. Alhamdulillah dengan teknologi kita mampu kok mengatasi itu semua. Terbukti di Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan. Jadi tidak hanya lahan pertanian yang memang cocok untuk tanam padi, lahan gambut pun Trisakti bisa produktivitasnya tinggi, Bu ya. Bisa hidup bagus. Bagus sekali hasilnya. Bagus sekali ya. Tidak mencapai sampai 16, kalau di Kalimantan tuh maksimal 8 sampai 9. Tapi lahan gambut itu 8 ton itu udah maksimal sekali, Bu. Udah hebat. Iya. Yang biasa 2 ton, 1 ton, kalau gambut kan terus tumbuhnya juga nggak sehat. Dengan teknologi kita, alhamdulillah. Tingkat kesulitannya seperti apa, Bu? Kalau kita bertani di lahan yang biasa, dengan memang itu lahan pertanian, dengan lahan gambut yang udah banyak airnya itu kan, kadar airnya lebih banyak. Tingkat kesulitannya seperti apa, Bu? Tingkat kesulitannya tentunya kita memang lebih keras sekali ya, bekerja keras untuk mengatasi lahan yang rusak menjadi lahan yang baik. Itu butuh waktu. Biasanya kalau lahan sudah baik kan waktunya cuma berapa, 2-3 jam sudah selesai. Nah ini mungkin bisa sampai 2-3 minggu kita ngatasin, menghilangkan gambut itu supaya nggak tumbuh. Itu ada teknik, ada yang dialirin, terus ada yang dibuang.
dialirin, dibuang, tapi tetap ditanam. Dan itu bisa juga mina padi Bu mina ya? padi itu sudah budaya sekarang di Budaya Kalimantan. sekarang ya di Kalimantan ya, kita Sudah bisa besar di lahan kita. gambut itu bisa bertanam padi dan ada ikannya. Ada gitu. ikannya. Jadi Itu di luar situ biasa. ya, luar Kapan-kapan biasa ya. ditengok Boleh di nanti sana. IBC Itu akan sangat senang luar sekali biasa. Ya. Ibu, selama ini kita sudah memproduksi padi Bu ya, dan sudah ditorehkan Sudah. prestasi yang produktivitas yang bagus dari Dan YKPN. Bulog beli gabah gitu. Nah, saya tadi mau singgung tuh, Ibu sudah menyinggung soal Bulog. Marketnya kemana? Marketnya sih kita sebetulnya petani sendiri sih menjual ke wilayah masing-masing ya, rata-rata. Tapi Bulog kan kalau untuk gabah Bulog sih menyerap sih, semua wilayah diserap. Cuma kalau Bulog ya. Untuk Bulog, tapi yang nggak semua kita kasih, nggak semua lah ya, separuh persen untuk Bulog, separuh persen untuk market lain, komersil yang lain. Apa karena harganya berbeda kalau Bulog yang beli? Pasti harganya jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Karena Bulog mau murah karena untuk subsidi kan ya wajar lah itu. Dia kan untuk subsidi ya kalau Bulog ya jualan itu. Jadi dia jual juga harus murah kan. Oke. Kalau di pasaran yang sudah ke pedagang itu masuk kriteria beras premium atau medium? Tergantung permintaan ya. Kalau kebanyak yang premium ya dibuatkan premium. Makanya pengolahannya lebih canggih ya. Medium kan ya seperti itulah medium, karena ada tingkat pembeli itu mau yang medium, ada yang mau premium. Tapi kita disediakan semua itu. Selama ini konektivitas dengan pemerintah setelah tahu benih Trisakti ini menghasilkan produksi yang tinggi, seperti apa Bu responnya Bu? Pemerintah sih sebelum kalau respon sih respon, tapi untuk berusaha untuk mencoba menanam sepertinya belum. Tapi kalau respon, oh bagus, oh iya begini begitu, nah itu ada sih komunikasi. Tapi untuk merespon kita ditunjuk untuk coba kamu tanam di 10.000 hektar di sini atau 20.000 hektar itu belum pernah. Kalau kita disuruh nyoba, kita pasti kita gerakkan langsung. Dan kalau itu didukung secara otomatis rakyat petani ini kan memang belum bisa mandiri 100% kalau nggak ada binaan. Tapi kalau dibina seperti yang kita ada, mereka sudah berbisnis besar. Yang sayangnya itu yang nggak banyak sekali yang belum terbina oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau bersosialisasi, paling tidak mendengarkan keluh kesah para petani ini mungkin bisa mengurangi impor itu. Apalagi kalau diserentakkan. Apalagi kalau kita itu kepingin ya pertanian itu maju itu harus stakeholdernya itu kalau bisa pribumi sendiri. Nah itu baru hebat itu. Gitu. Nah itu saya sudah sering sih memberi wacana-wacana, tapi itu belum ada tanggapan. Mungkin belum sampai ke situ Indonesia. Tapi kalau itu ditunjuk 1 orang atau 2 orang untuk wilayah, kita tidak mungkin untuk impor lagi karena lahannya luar biasa, benihnya juga luar biasa, benih dan pupuknya luar biasa, semangatnya orang luar biasa. Kalau ikut terjun pemerintah ini akan luar biasa. Bagus potensial dan Bu ya. beras akan murah. Betul. Dan itu beras yang sehat. Dan 1 tahun kalau kita menggunakan benih padi Trisakti, pupuknya juga teknologinya, 1 tahun kita bisa berapa kali tanam Bu? 3 sampai 4 kali panen. Wow. 1 tahun 3 sampai 4 kali panen karena umur padi kita cuma 75 hari panen. 75 hari ya. Kalau dihitung-hitung petani menggunakan benih padi Trisakti, pupuk Trisakti, teknologinya dari estimasi bisnis sebetulnya udah kaya petani Bu ya.
bukan kaya lagi. Bukan kaya lagi malah kata Ibu Soutamina tuh. Jadi konglomerat mungkin. Harus dong, wajib. Bisa enggak seperti itu? Saya kepengen mencoba nih kapan-kapan. Ibu sayang banget pertanian. Enggak, maksud saya pemerintah menggenjot produksi lokal ya dalam negeri ya untuk mengimbangi apa namanya stok nasional. Tapi kenapa chemistry yang ya minimal YKPN jadi vokasi lah atau seperti apalah? Kenapa? Nggak tahu itu ada rahasia di balik semua itu, tapi kita bersabar. Suatu saat itu akan muncul karena pangan itu jaminan negara kita maju itu hanya pangan. Selain itu enggak. Pangan itu kalau ditingkatkan, berani kita dukung, tanah kita luar biasa, di mana-mana bisa disebar juga tumbuh. Kenapa enggak digarap seindah pemikiran-pemikiran orang-orang yang pinter? Sayangnya di situ. Mudah-mudahan pemerintah ke depan ini fokus di pertanian. Bahkan kita harus bangga kalau pertanian bisa maju seperti daerah-daerah lain tuh, luar negeri, dari mulai Thailand, Taiwan itu kayak apa semangatnya membuka lapangan pangan sampai harus kita impor itu kan sebetulnya belum saatnya kita impor, kecuali impor untuk stok nasional. Kalau ada bencana silakan, tapi pangan harus ditanganin sendiri, itu mudah dan itu menggerakkan rakyat. Itu berarti pro pemerintah, pro rakyat itu harusnya ditingkatkan untuk dipangan. Yang lain-lain tidak apa-apa lah untuk gimana, tapi pangan nggak boleh diabaikan. Tadi Ibu sempat menyatakan bahwa sudah ada juga kerjasama dengan Kementerian Pertanian Malaysia, bahkan dengan juga dengan pemerintah Malaysia, Singapura, Brunei, terus Timur Tengah. Di mana? Timur Tengah sudah menanam kita sampai sekarang. Apakah Saudi, ini Arab Saudi. Bentuk kekecewaan YKPN atau Ibu tidak bisa kerjasama dengan pemerintah? Soal kecewa itu tidak ya, karena kita memang bidangnya itu. Kalau kita diperhatikan di sini mungkin kita akan lebih bagus dari yang kita kirim ke sana, karena milik negara adalah milik kita kan. Tapi kalau tidak didukung tidak apa ya, kita kan dibanggakan ke internasional dong kan gitu, karena internasional itu ada sesuatu hal yang kecil dia merasa bangga, bahkan kita dirangkul, dibayar, diminta ini di Arab Saudi. Sampai saya ngangkat tanah itu di istana, itu kerjaan saya Pak. Istana Arab Saudi yang dekat Ka'bah itu, yang dekat situ. Itu bisa tumbuh palem bagus-bagus, itu kerjaan saya. Itu karena pupuk dan teknologinya. Satu, pupuk dan teknologi. Kedua, saya mbak tanah dari Indonesia, gali, kirim tanah. Banyak-banyaknya di wilayah sana, di bagian sumur tanah. Jadi sekarang kalau kita masuk ke negara Arab, sudah subur di pinggir jalan raya. Hijau Bu ya. Itu kita yang arahkan sudah berapa tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Saya bikin irigasi di tebing-tebing yang di Arab Saudi itu. Kita diskusi sama tim besar di sana, ditingkatkan perjalanannya, dan sekarang Saudi subur, semua makmur. Bahkan ada bukti saya punya, dia sama pejabat pemerintah di sana nanam sayur, nanam buah, ada semua. Begitu itu apresiasi alhamdulillah ya, kita yang garap semua itu sampai sedemikian itu. Tapi kita enggak membanggakan kerjaan itu kepada pemerintah, karena pemerintah sudah tahu itu pasti. Ya Ibu, ini masalah pemerintah punya program akan juga melakukan impor Bu ya. Impor beras ini mungkin sampai 2023 ini sekitar 2 juta ton untuk buffer stok Bu ya. Padahal satu sisi kalau misalnya pemerintah bisa menggandeng YKPN dengan Trisaktinya ini mungkin agak lebih mengecil Bu ya. Kalau ada niat semua bisa, dan semua akan berubah lebih baik, karena keutamaan pemerintah itu kan
rakyat yang diutamakan harusnya ya. Tapi nggak tahu politik, saya sendiri nggak paham politik. Yang penting kita melihat situasinya ini sekarang ini, ya udah biarkan aja seperti itu, kita banyak berdoa. Mudah-mudahan pemuda-pemuda nanti saya mau punya program bagus. Untuk anak milenial. Seperti muda. apa tuh Bu konsepnya? Ya saya kerahkan nanti untuk bertani aja. Bertani aja. Dan saya memang harus kalau kita sudah mau bergerak seperti itu, kita yang penting kita nggak membebani mereka. Ya kita akan sosial dengan teknologi saya, akan ajarkan seperti yang kemarin, tapi ini saya mau ke kota-kota, bukan ke desa-desa. Ibu akan roadshow nih? Roadshow ke kota-kota. Ke kota-kota di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, bukan di desa-desa. Kan di desa-desa daerah sudah selesai. Nah kota-kota ini sekarang anak-anaknya, kenal jet-jet. Nah satu itu, kedua dia ndak ada ilmu untuk semangat bekerja keras supaya melestarikan negaranya, itu nggak ada. Dia hanya percaya sama HP. Ya. Seolah-olah hidupnya sama HP ini baik. Sudah menyatu. Sudah menjadi hidupnya. Nah ini saya akan rubah insya Allah. Dan saya akan ajarin dia untuk bertanam. Walaupun di rumahnya sendiri, kita bisa kok nanam semuanya. Tanah berapa kali, segini aja ini kalau kita mau tanam. Apa aja bahan pokok. Hortikultura ya, misalnya bahan pokok kayak hari-hari, misalnya cabai, jahe yang kita selalu beli, daun salam, bawang, itu bisa kita susun, tempat susun udah nggak belanja kita, sudah banyak contohnya itu saya lakukan. Ya justru yang muda-muda kota saya gituin, rumahnya besar kosong, saya datangin, saya ajarin, bongkar, saya jadikan rumah kosong tadi jadi tanam. Apa istilahnya? Apa namanya kalau tanaman di pekarangan rumah tuh kayak apotek? Kayak apotek hidup gitu ya. Tapi ini makan bahan pokok banget. Kalau nggak gitu kasihan anak muda fokus di satu ini, sedangkan yang lain fokus di di belakang itu. Yang berpotensi hilang dengan orang lain, itu sebetulnya nggak boleh. Bu, di Indonesia sendiri sudah banyak dikembangkan benih kayak IR Bu ya, macam-macam. Terus ada macam Fatmawati juga sempat ada, Ibu juga ada Trisakti. Apa sih Bu yang bisa kenapa pemerintah akhirnya untuk beberapa stok itu memenuhi impor dari negara lain? Apa yang menurut pandangan Ibu nih? Nah, itu rahasia pemerintah. Tapi sebetulnya pemerintah paham kok. Kalau dari sisi kualitas Bu, kualitas beras memang di Indonesia itu sebetulnya kalau diajarkan untuk lebih baik dari yang lain itu bisa. Karena bangsa Indonesia itu sebetulnya kan sebetulnya dia itu orang yang bisa. Tidak ada orang Indonesia itu yang bodoh, nggak ada. Karena dari dulu sudah keturunan didikan dari zaman Jepang, didikan dari Belanda, didikan dari orang-orang yang pintar. Jadi Indonesia itu sebetulnya orang yang pintar. Cuma salah sedikit, Indonesia itu nggak ada yang dukung. Jadi suruh liar, cari sendiri, apa-apa sendiri. Sekarang sudah memasuki namanya pesta demokrasi. Rakyat Indonesia sebentar lagi akan mempunyai perubahan dan akan melakukan pemilu legislatif, pemilu presiden, bahkan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota. Apa yang Ibu harapkan kepada para pemimpin yang akan terpilih nantinya melalui proses demokrasi, Bu? Kalau harapan sih banyak sekali ya, karena rakyat Indonesia itu wajib dikasih harapan yang bagus. Kita punya negara bagus, harus bersaing kan. Khususnya persaingan yang sangat berat itu sebetulnya cuma di pangan. Coba lihat tuh,
China. China. Apa yang dikerjakan? Betul. Kecuali pangan. Sekarang China impor pangan di sini sama impor bahan plastik, impor batik, lah kan hebat. Dihabisin semua negara kita. Makanya rakyat ini banyak nganggur kan gitu. Sayangnya di situ harusnya dibagi-bagi. Apa yang bisa, jangan semua kan. Kalau semua ya akhirnya tenaga kerja kita kan sepi, kasihan gitu loh. Nah, pemerintah itu harusnya apa ya cintailah rakyatmu karena kamu dipilih oleh rakyat. Pesan tuh buat yang pemimpin di Republik ini, Bu, ya. Iya, kalau dia kerjasama sama rakyatnya itu sebetulnya dia sendiri akan diangkat jempol dari bangsa lain. Ya. Kalau dia menghilangkan itu, dia sendiri tidak akan ada prioritas yang besar kan. Nah, ini sudah saatnya perubahan nanti, mudah-mudahan bisa merakyat, Bu, ya. Karena untuk rakyat, dari rakyat, dan harus bisa merakyat. Tanggung jawabnya seorang pemimpin itu besar dan berat sebetulnya. Ya, terus ada juga sudah disusun sih dalam era APBN 2024 target berasnya itu sampai 46 sekian juta ton loh sebetulnya. Untuk di dalam negeri saja. Dari kita mungkin kalau diratakan beras itu cuma 30, sekian juta ton, tapi era APBN 2024 itu ditingkatkan, Bu, jadi 46, sekian juta ton. Itu kan artinya lahan kita juga makin menyempit. Kalau misalnya tidak ada sentuhan yang bagus juga, nanti produktivitasnya juga ya rata-rata. Kenapa tidak menggandeng YKPN saja biar cepat? Ya, mungkin belum saatnya digandeng kan YKPN. Tapi kan YKPN semua udah tahu kok. Sudah tahu. Saya dipanggil Kadin aja pernah ya. Ditanya sama Kadin, "Duh, apa suka dukanya nanam 1000 hektar?" Saya ditanya gitu. Nggak ada, pemerintah aja belum nanam 1000 hektar ya, pemerintah nanam lebih dari itu. Dan kita ada lahannya ya. Ada lahannya di Kalimantan. Kita di Kalimantan Selatan waktu itu. Artinya 1000 hektar itu satu hamparan tempat ya. Satu hamparan, satu tempat itu kita bisa panen 1000 hektar. Itu pun saya nggak expose. Kenapa dia bisa nanya seperti itu, dari mana? Saya itu jarang expose hal yang baik kecuali dengan lingkungan kita. Karena kita kan nggak mau ketersinggungan satu sama lainnya. Orang kita mampu bisa berbuat seperti itu, kenapa harus begitu, itu kan kita nggak bisa ya. Jadi kita secara otomatis apapun yang kita jalanin kita simpan sendiri. Oke. Ibu, apakah, maaf ini tanya, kenapa sih pemerintah masih tarik ulur dengan YKPN? Apakah biaya produksinya dengan menggunakan padi Trisakti, pupuk dan teknologi itu agak lebih mahal atau lebih murah dong? Nggak lebih ada murah mahal, sangat murah. Kok? Terus kalau sudah harga murah, 4 kali tanam sudah nggak perlu lagi pupuk dari saya, nggak ada lagi. Tanah itu sudah akan subur sendiri sampai bertahun-tahun. Haranya tetap stabil. Iya, kita mencoba kan, saya sudah berapa tahun ya, mulai tanam tuh sudah mencoba-coba. Pupuk itu dimulai 13 tahun yang lalu. Tanam dimulai dalam waktu 1 tahun. Terus kita mencoba untuk sosialisasi seluruh Indonesia. Kita kasih benih dan pupuk, kita kirim dulu Sabang sampai Merauke, daerah terjal, daerah yang tidak subur kita kasih semua. Semua berhasil, nggak ada yang nggak berhasil. Nah, dari situ kan berkembang pesat, tapi kita nggak pernah expose. Saya nggak mau istilahnya, tapi kita puas sekali mereka bisa berkembang besar dan yang tadinya hidup santai, tidak punya kerjaan, dia sudah bisa ekspor kopi, bisa segini-gini, semua besar-besar gitu. Jadi YKPN ini tidak hanya
menghasilkan bibit atau benih unggul untuk padi ya, tapi juga untuk sektor perkebunan Bu ya. Perkebunan, hortikultura pertanian, juga semua, Bu ya. hortikultura, Jadi semua sektor bahkan kita pertanian. ngambilkan pajale, padi, Kedelai, jagung, kedelai, sama sapi kita. Ada ternak sapi dan dari pupuk ternak makanan yang kita olah sapinya luar biasa. Kan sekarang ini kan banyak ya tumbuhan-tumbuhan yang mati di wilayah sawit nggak hidup ini, kita hidupkan semua. Dengan teknologi kita, yang seneng sapi dikasih sapi, nanti kita telepon, kita arahkan, lihat video, selalu saya berbicara hari-hari sama lain-lain. Bu, menurut pandangan Ibu, kunci Indonesia bisa swasembada pangan apa nih? Ini sebelum kita closing acara ini. Kunci pemerintah atau Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Ya itu tadi yang saya bahas, stakeholdernya harus pribumi. Jangan orang asing. Kenapa Bu? Ya harus pribumi dong, pertanian dipegang sendiri kan hebat. Tapi kalau moh-mohan gitu? Nah itu urusan pemerintah maunya begitu, terus kita bisa apa? Yang berkuasa beda, ya kan? Yang berkuasa maunya begini, rakyatnya maunya begini. Yang penting mudah-mudahan jadi pemerintah yang ke depan ini yang harus disikapin. Cintailah rakyatmu, cintailah tanamanmu, tanah air tumpah darahmu. Kita berusaha hidup di sini sebaik-baiknya. Nah kita bercoba ekspor gitu, jangan impor. Berusaha ekspor gitu, karena kalau dibina itu sebetulnya nggak ada yang salah dan itu sangat benar, membantu sosial itu pahalanya juga besar kan gitu. Baik pemirsa, demikian bincang santai ABC Media kali ini bersama Ketua Umum Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara, Ibu Soud Aminah. Kita berharap semua yang disampaikan mendapatkan ilmu Bu ya, menjadi wawasan Bu ya. Terima kasih pemirsa. ABC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.